Nah, sekarang kita bakal ketemu sama baristanya ya. Halo, selamat sore Mas. Salam, namaste. Iya. Boleh kenalan, saya Sinyo? Saya Alex namanya. Alex. Mas Alex, saya boleh ke situ karena saya mau pengen ngerecokin Mas Alex nih. Boleh. Saya pengen tahu caranya gimana bikin kopi. Ya, Iya. saya boleh ke situ ya? Iya. Oke. Tapi mohon maaf sebelumnya kayak nih sangat kecil. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Nah, kali ini Mas Alex pengen nunjukin cara gimana bikin kopi apa nih? Masnya maunya kopi apa nih? Mau yang dingin-dingin apa yang hangat-hangat? Saya pengen yang hangat deh. Yang Oke. hangat. Oh, yaudah kalau yang hangat-hangat saya bikinin cappuccino deh. Cappuccino Iya. hangat. Oke, boleh sambil cerita ya? Iya. Boleh langsung Bisa. diperagakan, terus juga ini pakai bean apa nih bikin kopi apa? Ini kita pakai beans yang full arabica. Full arabica. Iya. Oke, boleh diceritain Itu dari- ini beansnya dari mana? Beansnya namanya 3 ikat, itu kita ngambilnya dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Itu udah di roasting dari sana atau di roasting di sini? Dari sananya, di roastingnya Oke. kita mesen, kita bawa ke sini. Oke. Itu ada spesial pemesanan khusus emang untuk Amar Cafe atau langsung beli gitu? Kita langsung beli. Oh, langsung Jadi, beli ya. Misalkan terkadang kita kalau beans itu kita suka, udah habis nih kita mencoba yang entah itu smoking barrel, satu entah dari si roasternya dari si Space Roastery atau Oke. kita mau ngambil dari Jakarta, dari Jogja, Oke. itu banyak. Jadi Oke. kita bisa nggak cuman kayak terpatok dari satu beans itu aja. Gitu. Oke. Nah, Masa sendiri tahu nggak nih yang di order dari sana, beansnya itu di roasting dari asalnya dari mana? Mungkin saat roastingnya temperaturnya berapa? Udah dikasih informasi atau? Pasti dikasih informasi sama mereka. Misalnya salah contohnya kayak misalnya biasanya itu dari misalnya ya dari Bandung Oke. gitu. Nah, si roasterinya pun dari sana juga pasti dia kayak ngasih tahu kayak oh si beans ini cocoknya pakai airnya misalnya pakai le mineral. Jadi nggak boleh pakai jenis air yang lain gitu. Oh, itu pengaruh ya? Maksudnya kalau bean ini gitu ya, Iya. pengen diracik buat dihidangkan sebagai kopi gitu ya, Iya. hidangan kopi, itu airnya juga ini ya? Maksudnya Iya. jodoh-jodohan sama air ya? Jodoh-jodohan sama Oke. airnya itu. Jadi nggak bisa sembarangan kayak misalkan harus kayak main asal pakai air ini nggak bisa kayak gitu. Oke. Karena itu mempengaruhi juga Kak. Oh, itu ini nggak? Pernah di research nggak? Iya, Misalnya merek brand ini sama yang air mineral brand lain tuh itu beda rasanya? Beda karena Oke. kita pernah nyoba juga namanya cupping. Jadi setiap ya, cupping. misalnya kayak air aqua, terus air mineral, Cleo itu rasanya seperti apa gitu. Jadi kita cupping. Oh, ini di sini Iya. rutin di cupping juga, kayak maksudnya Waktu itu pernah bin. Iya. Oke. Jadi terus kalau misalnya kita ada kayak single origin salah satu di depan dua ini. Nah, sebelum kita mau menjualnya produk ini kita lakukan cupping. Nah, Oke. cupping itu kita tahu jadinya si asamnya seberapa, Oke. terus juga harus pakai suhunya berapa dari cara penyeduhannya. Oke. Nah, sembari cerita nih. Nah, mungkin penikmat kopi yang baru belum tahu arti mungkin kegiatan cupping itu apa. Mas, boleh diceritain nggak, Mas? Aduh. Bisa. Proses cupping itu apa? Kalau misalnya Gini, penikmat kopi tahu tuh. Cupping itu misalnya kayak kita beli satu beans ini. Satu beans. Nah, Oke. beans ini sebelum kita jual beans ini alangkah baiknya kita cupping. Icip dulu ya, kita dulu taste-nya. Kita kan belum tahu nih, misalnya kayak si notes-nya itu ada rasa misalkan mangga. Oke. Nah, itu belum tentu pas kita cupping atau kita seduh tuh yang keluar rasa mangga. Jadi Oke. kalau kayak misalnya single origin ini misalnya, Rasa durian mungkin, rasa Nah, rambutan bisa, iya, mungkin ya. bener. Oh, gitu ya. saya pernah sekali nyobain jajan sih ada satu Oke, satu brand lah ya. shop ya di coffee shop. Jadi dia pernah Itu ngambil di situ, order, beansnya itu bukan dari beans Indonesia. Dia Oke, ngambil- impor lah ya dari Iya, luar negeri. Oke. Nah itu dia mengeluarkan rasa pepaya, bener-bener memang rasa pepaya. Oke, Keluar. oke. Padahal di Itu- situnya dia memiliki banyak rasa. Oh. Iya. Jadi Oke. itulah tujuan cupping. Oh, gitu. terus misalnya Prosesnya, dari proses suhu air. mempengaruhi Oke, suhu apanya? Suhu beansnya sendiri apa airnya? airnya. Oke. Oh, Airnya itu mempengaruhi misalnya kayak kita mau nyeduh pakai yang Ethiopia nih namanya Ethiopia. Oke. Oh, dia- Ini beansnya dari Kalau ini dari Jogja juga. Sama Ethiopia ya? Ethiopia Oke. dari Jogja. Kalau yang onward ini kita ambil dari Jakarta. Oke. Si roasternya dari Jakarta juga. Nah itu, Oke. jadi dari di si roasternya juga mempengaruhi. Misalnya dari dia prosesnya proses apa. Jadi dia harus tahu misalnya, oh kalau pakai yang full wash atau Oke. natural wash gitu. Jadi dia harus tahu kayak
harus pakai suhu sekian. Jadi kalau naturalos harus pakai suhu sekian, terus kalau fulos pakai sekian. Nah, di situ dia mempengaruhi seperti itu, Kak. Mempengaruhi cita rasa juga ya. Sama seperti kalau yang saya mau bikin ini cappuccino nih. Kayak saya pakai beans ini misalkan, nah itu juga kita sebelum kita mau bikin cappuccino ada namanya kalibrasi. Nah kalau kalibrasi itu biar kita tahu, misalkan kayak si acid itu kayak asamnya itu seberapa, terus kayak si sweetnessnya ada nggak, bodinya seberapa gitu. Nah kalau menurut aku espresso yang yang enak, kalau aku jadi asamnya ada, terus pahitnya nggak terlalu pahit, tapi dia ada manisnya, sama misalnya dia keluar notesnya misalnya coklat, ya dia ada rasa coklatnya juga. Kalau menurut aku seperti itu. Nah ini di grinding size berapa nih, Mas? Kalau ini green size yang aku pakai ini ke paint, karena ini kita pakai. Jadi agak lebih lembut ya? Betul. Jadi ini agak lembut. Sekarang kita bikin espressonya dulu. Dulu sebelum kita flashing dulu. Suhu airnya? Kalau suhu airnya kalau misalkan ini kalau bikin espresso itu dia udah ditentukan dari si mesinnya sendiri. Nah gitu. Untuk espresso yang enak nih, buat misalnya buat apa aja gitu. Tapi untuk espresso sebaiknya temperatur di mana? Di berapa derajat? Temperatur sih tergantung mesin sih, Kak, sebenarnya. Tapi kalau ini lebih ke suhu tekanan yang memang tinggi karena bawaan dari si mesinnya sendiri seperti itu. Jadi misalkan ada mungkin mesin yang lain mungkin yang dia ada yang rendah, terus ada yang bisa lebih tinggi juga gitu. Nah, Mas sendiri nih secara personal suka jenis bean apa sebenarnya untuk apapun itu gitu loh? Kalau yang selera sendiri ya? Aku ke fruity. Ke fruity ya? Lebih ke fruity. Ke fruity, yang pokoknya yang agak-agak rasa-rasa buah-buahan. Iya. Suka. Kenapa? Karena ya memang udah dari apa ya, di mulut sendiri. Taste sendiri ya. Banget kayak yang asem-asem gitu lah. Tapi asemnya nggak yang berlebihan juga. Nah, untuk penikmat kopi Amara Cafe sendiri, yang ini anak-anak milenial ataupun juga pecinta kopinya, mereka suka yang rasa apa? Mereka itu kebanyakan kayak kopi susu. Terus espresso base kita juga lumayan. Urutan yang pertama pasti kopi susu lah, karena anak-anak muda itu nggak mungkin nggak mencintai kopi susu. Yang kedua itu baru suka sama latte cappuccino. Baru yang ketiga tuh, urutan ketiga tuh kalau yang kopi ya. Yang kopi itu baru single origin. Nah kalau yang non coffee-nya tuh pada senengnya itu yang kayak basicnya soda-soda kayak misalnya Blue Lake. Jadi Blue Lake itu ada campuran sodanya juga. Terus kita juga punya menu mocktail, tapi yang basicnya kopi juga tuh kita punya itu. Ada ya? Ada. Mocktail itu juga ada flavornya, ada rasa-rasanya. Kita pakai sirup, jadi itu dicampur sirup, kita shake, tapi kita pakai kopi itu rasanya ajib banget. Ini belajar jadi barista udah berapa tahun? Udah berapa lama? Aku belajar baru-baru aja sih, Kak. Ini otodidak atau ada kelas khusus? Aku nggak pernah ikut kelas, tapi karena aku sangat bersyukur, karena aku berteman dengan orang-orang yang baik juga di teman kopi. Jadi setiap aku main ataupun setiap aku sharing, aku nanya, mereka selalu sangat berbagi ya. Iya, selalu kayak ingin menceritakan. Oh, jadi kayak gini lah prosesnya bikin kopinya gini. Terus ada kendala apa di tempatmu, atau kalau mungkin ada yang susah atau enggak gitu. Jadi kita bahas bareng-bareng jelek gitu. Jadi aku tuh gara-gara jajan itu jadi terjebak di dunia kopi. Jadi ya sampai sekarang aku akhirnya di sini. Akhirnya di dunia kopi ini, padahal sebenarnya tuh kayak bisa gitu di bidang lain gitu. Tapi nggak tahu kenapa cintanya di sini ya gitu, ini ya. Makanya bener sih apa kata orang, kalau misalnya kita kerja tuh sesuai dengan passion, ya kan? Ini kita bakal pouring. Maaf ya kalau jelek. Nah kita lihat. Ini di latte art ya? Iya. Dibikinin latte art loh sama Mas Alek. Iya. Boleh dikasih tunjukin dulu. Nah, tuh. Itu tadi apa namanya? Mas Alek? Cappuccino.